Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Dunia Berita dengan berita-berita terhangat terupdate di hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap! Makin panas, Hotman Paris ditantang ajukan JC Irjen Teddy Minahasa seusai tuding AKBP Dodi jadi pelaku utama. Tribun-video.com, Kubu AKBP Dodi Prawiranegara CS menantang ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa mengajukan justice kolaborator jika beranggapan bukan sebagai dalang utama kasus peredaran narkoba. Kuasa hukum Dodi CS, Adriel Fieri Purba menjelaskan, tantangan itu dilontarkan kliennya guna merespon tudingan kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea yang menyebut ditolaknya pengajuan JC Dodi CS oleh LPSK lantaran merupakan pelaku utama. Padahal dalam keterangannya, LPSK justru menilai keterangan Dodi CS dinilai penting untuk mengungkap kasus peredaran narkoba yang menjerat Teddy Minahasa. Adriel pun kemudian tetap bersikeras bahwa pelaku utama dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu sebanyak 5 kg itu merupakan Irjen Teddy Minahasa. Bahkan ia menantang Hotman Paris untuk mengajukan justice kolaborator pada LPSK jika merasa Teddy Minahasa bukan bandar. Jika Pak Hotman merasa TM bukan bandar, saya tantang Pak Hotman untuk mengajukan JC ke LPSK, ucap Adriel dalam keterangan resminya, Rabu, 14 Desember 2022. Kemudian Adriel balik menuding Teddy Minahasa lah sebagai bandar dalam kasus narkoba ini. Pasalnya menurut dia, pengendalian narkoba jenis sabu seberat 5 kg itu selama ini justru ada pada Teddy Minahasa. Kendati di UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika istilah bandar tidak dikenal, tapi semua tindakan Irjen TM menunjukkan hal tersebut, kata dia. Karena bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi tersebut, sambungnya. Lanjut Adriel, meski permohonan JC kliennya itu berujung penolakan dari LPSK, ia mengaku tetap mengapresiasi keputusan tersebut. Dirinya beralasan, walaupun ditolak, LPSK tetap memberikan rekomendasi kepada Polda Metro Jaya agar ruang tahanan Dodi dipisah dengan Teddy Minahasa. Meski permohonan sebagai JC ditolak LPSK, saya dan klien akan konsisten membuktikan bahwa Irjen TM merupakan bandar dalam peredaran sabu 5 kg, pungkasnya. Sebagai informasi, dalam kasus peredaran narkoba ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 tersangka. Satu di antaranya ialah mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa. Dirinya pun sudah ditahan di rumah tahanan, Rutan, Polda Metro Jaya selama 20 hari sejak Senin, 24 Oktober 2022. Termasuk Irjen Teddy, terdapat 4 anggota polisi lain khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang juga terlibat dalam pusaran peredaran narkoba. Saat ini, seluruhnya sudah menjadi tahanan di Polda Metro Jaya sejak kasus tersebut berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Sudah non-job semua. Bahkan pimpinan Polda secara tegas mengatakan bahwa proses kode etik dengan ancaman PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin, 17 Oktober 2022. Adapun 4 anggota Polri yang saat ini tengah menjalani penahanan di Polda Metro Jaya yakni 1. AKBP Dodi Prawiranegara, Kabagada Rolok Sumbar, mantan Kapolres Bukit Tinggi Polda Sumbar. 2. Kompol Kasranto, Kapolsek Kalibaru Tanjung Priok. 3. Aibtu Janto Situmorang, Satnarkoba Jakbar. 4. Aibda Ahmad Darwawan, Polsek Kalibaru. Sebelumnya, kuasa hukum AKBP Dodi CS, Adriel Purba menjelaskan, petugas LPSK telah menemui 3 kliennya itu di Polres Metro Jakarta Selatan dan melakukan pertemuan selama 4 jam. Pertemuan itu dilakukan dari siang hingga sore. Setelah itu, petugas LPSK menyatakan berkas lengkap, kata Adriel dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Sabtu, 5 November 2022. Kendati demikian, meski disebut berkas yang diajukan telah lengkap, pihak LPSK dikatakan Adriel masih harus mendalami dan menelaah perihal berkas yang sudah diberikan itu. Terkait hal ini, dirinya pun berharap LPSK bisa mengabulkan permohonan JC yang telah diajukan oleh ketiga kliennya itu guna kepentingan pengungkapan kasus yang saat ini membelit ketiganya. Kami berharap proses pendalaman dan penelaahan bisa berjalan lancar dan cepat serta permohonan kami dikabulkan, sebutnya. Menurutnya,
Perlindungan dari LPSK penting bagi kliennya guna mempermudah dalam proses pengungkapan kasus narkoba yang juga membelit Irjen Teddy Minahasa. Namun terkini diketahui bahwa permohonan pihak kuasa hukum untuk menjadikan Dedi sebagai justice kolaborator justru ditolak oleh LPSK. Sumber tribunnews.com. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami.